Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhuru bainakum watakassuru bil amwali wal awad. Al-ayat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur masih diberikan jatah umur yang hakikatnya Allah memberi kesempatan dua hal bagi kita, jangan disia-siakan. Umur kita yang pertama, ya tentu saja yang namanya manusia, ya ada baik, ada juga yang tidak baiknya dalam diri kita. Satu saat, mungkin di saat iman kita lemah, tapi godaan iblis kuat, kita pun tidak ingin berdosa, tetapi berdosa juga. Karena saat itu pun kita tak mampu menghadapi godaan itu. Oleh karena itu tumpang tindih baik dan buruk, amal baik dan amal yang tidak baik, maka kesempatan umur salah satu di antaranya untuk bertaubatan nasuha, artinya menyelamatkan diri menyelamatkan diri dari kehinaan dunia, menyelamatkan diri dari penderitaan abadi di akhirat. Taubatan nasuha adalah jalan paling utama mengamalkan, mengisi anugerah Allah tentang umur ini. Harapannya kita hidup selamat dunianya, akhiratnya. Umur yang diberi kepada kita yang keduanya kesempatan untuk membuat titian menuju surga, kemuliaan dunia, kebahagiaan akhirat yang abadi. Apabila kita mampu mengelola umur kita, mengelola atau memanage tentang hari-hari kita, insya Allah kita syukuri umur ini untuk meningkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan niat kita dan sesuai dengan target yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, aku ingin setengah penghuni surga datang dari umatku. Itulah harapan Nabi. Artinya kita selaku umatnya sesuai dengan harapan itu, mari kita sambut sekali lagi untuk meningkatkan ibadah kita dengan cara berlomba dalam kebaikan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup di dunia ini kita harus mengenal tiga. Kita harus mengenal dunia, berbagai liku-liku kehidupan dan nilai-nilai. Kita harus mengenal nilai-nilai kehidupan ini, nilai amal, nilai yang dapat kita ambil segera, kemudian nilai yang tidak baik kita tinggalkan sejauh-jauhnya,
hidup yang pertama mesti mengenal perjalanan dan nilai-nilainya. Kemudian yang kedua, kita diperintah untuk mengenal diri kita, sejauh mana kemampuan yang Allah berikan pada kita, dan memanfaatkan semua difungsikannya anugerah Allah sebagai bekal kita. Yang pertama adalah iman. Iman ini harus terjaga baik di dalam hati yang bersih, yang suci dari noda-noda kemaksiatan. Berupaya banyakkan istighfar. Hati ini harus benar-benar sebagai tempat bersemayamnya iman kita, harus suci bersihnya dari perbuatan syirik. Iman yang ada pada hati yang bersih dan suci ini insya Allah tangguh kuat. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam bumi jauh ke dasar bumi, dan dahan serta tangkainya menjulang tinggi ke langit. Itulah iman yang benar-benar wujud dari tauhid, di mana kita hanya mengesahkan Allah, la ilaha illallah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah sebagai modal selanjutnya setelah iman adalah hati, telinga, mata, dan itu semua wajib difungsikan. Yang harus kita seleksi tentu saja yang baik-baik saja. Kalau ini berfungsi dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perbedaan manusia dengan binatang, yaitu akal fikiran. Akal ada lawannya, yaitu hawa nafsu. Maka jangan kaget kalau hati yang selalu menimbang akal fikiran, tapi satu saat hawa nafsu yang muncul mengendali, maka berhentilah akal yang sehat berpikir. Makanya Nabi Muhammad memberitahukan bahwasanya keimanan yang ada dalam hati, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belum beriman sempurna kamu sekalian sebelum kalian beriman mengamalkan apa yang aku bawa, yaitu ajaran al-Islam. Selama kita ditelikung oleh hawa nafsu yang tentunya berbeda dengan akal pikiran, maka tentu saja akal pikiran yang sehat tak bergerak. Disitulah iblis dan syaitan menguasai diri kita. Supaya selamat dari kendali iblis dan syaitan, maka dibersihkannya hati kita dengan banyak istighfar, difungsikan akal pikiran, sehingga yang berkuasa adalah akal pikiran yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kisah disebutkan, "Hai akal, menghadaplah kemari." Maka menghadap. Kemudian diperintahkan membelakangiku, membelakangi. Sekali lagi, hadapkan dirimu kepadaku, menghadap. Kata Nabi, itulah akal. Hei hawa nafsu, menghadaplah kepadaku, membelakang. Ketika disuruh membelakangi aku, membelakanglah padaku, malah menghadap.
Jadi sebaliknya dari akal. Oleh karena itu, jadikan komandan dari diri kita ini akal kita, anugerah Allah yang harus dipelihara. Apabila akal yang sehat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan iman yang kuat terhunjam di lubuk hati yang bersih dari syirik dan maksiat, berfungsinya mata, telinga, dan hati itu, maka hawa nafsu tidak bisa apa? Tidak bisa bergerak, tetapi bermanfaat. Api itu berbahaya. Kalau bisa mengendali, maka manusia membuat kompor, apinya di situ, maka api pun bisa dikendalikan. Beras jadi masak, sayur-sayur mentah jadi masak, karena api itu dikendalikan. Api diri hawa nafsu sebagai tunggangan iblis dan syaitan yang sangat berbahaya. Kalau bisa dikendali dengan akal pikiran, iman yang kuat, yang menerima di telinga dan mata yang baik-baik saja, maka hawa nafsu pun bermanfaat untuk menjadikan semangat meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pertama kita menjalani perjalanan dan dikenal perjalanan dunia ini seperti apa, nilai-nilainya seperti apa. Yang kedua, barusan kita mengenali diri, dan selanjutnya ada yang harus kita miliki. Bagaimana caranya dengan diri kita ini, dengan bekal ini, bisa menjalani perjalanan hidup kita sampai selamat kembali ke kampung halaman, surga Aden yang penuh kenikmatan. Tiga inilah yang harus kita kenali. Tahu bagaimana hidup liku-liku dunia dan nilainya, mengenal diri kita siapa kita, yaitu hamba Allah, dan mengenal bagaimana tata cara kita menjalani hidup. Allah sudah sangat mencintai kita, tata cara sudah dijelaskan. Ikutilah Rasulullah SAW, karena Rasulullah ada teladan yang baik dan sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad SAW ada teladan yang baik. Demikian mukadimahnya, agar bisa memahami selanjutnya kajian kita pada siang hari yang berbahagia ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20 dan 21, Allah memperkenalkan pada kita tentang nilai hidup di dunia, supaya jangan terlalu berlebih dalam menilai hidup ini. Pertama, dijelaskan bagaimana nilai hidup di dunia bagi orang yang tidak beriman. Yang kedua, diberikan nilai menurut Allah yang harus dimiliki penilaian ini oleh orang yang beriman. Mari kita kaji dua ayat ini dibanding dengan Ali Imran ayat 133-nya, ayat 14 dan 15-nya, maka di situ dapat kita pahami inilah bekal kita untuk meraih surga, untuk selamat dari neraka, dapat kemuliaan dunia, dapat kebahagiaan di akhirat. Ayat itu berbunyi i'lamu, nah artinya supaya kita kenal. I'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah, kalau inna saja sesungguhnya,
anna bahwasanya. Kalau pakai ma, annama atau innama ada hanyalah. Kalau namanya hanyalah berarti tidak seberapa, karena bagaikan kita lewat saja, ada umur 150 tahun ya mampir di dunia, lewatnya 150. Kalau umur 60 berarti lewatnya saja 60 tahun, dan ini cukup untuk berbekal orang sampai kembali di kampung halamannya. Di situ disebutkan i'lamu annamal hayatud dunya laibun. Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya kehidupan di dunia ini ya hanyalah laibun, bagaikan permainan. Yang namanya permainan itu sebabak satu episode dibingkai dengan waktu, tidak selamanya. Anak-anak main kasti atau main voli atau sepak bola ada waktunya, setelah selesai bubar. Nah itu namanya permainan, tidak ada yang habis ya. Nah akan tetapi Allah ingin beri nilai untuk orang beriman itu, permainannya itu harus diyakini itu perlombaan. Nah yang menilainya Allah, yang mencatatnya malaikat, dan perlombaan-perlombaan itu harus dimenangkan oleh kita. Jadi permainan yang dibingkai dengan waktu artinya ini dunia adalah alam yang fana. Alam fana itu alam yang tidak abadi, alam sementara. Kebahagiaan pun hanya sesaat, beli bakso enak, setelah masuk di perut enaknya hilang, selesai sudah, permainan makan bakso selesai. Nah dapat lagi kenikmatan, rizki banyak, setelah itu dihabiskan. Ya seperti sepak bola, ketika bola di kaki orang dikejar, tetapi setelah di kaki kita tidak dibawa pulang, ditendang lagi. Ibu bapak dapat rizki, setelah didapat dikeluarkan lagi, tidak ditumpuk terus. Nah kayak gitu ya. Nah akan tetapi permainan-permainan di mana dengan waktu itu, yakini perlombaan, dapat nilai, jadi titian menuju surga kalau menang terus. Nah jadi dunia ini hanyalah bagaikan permainan. Yang kedua, walahwun. Lahun itu apa-apa yang melalaikan. Lahun itu sendagurau. Namanya sendagurau bisa melalaikan. Gelak tawa ada, ternyata waktu sholat sudah tiba misalnya. Nah haji sudah siap, uang banyak karena kita bisa didalaikan dengan nikmatnya dunia, ya habislah sudah waktu, datanglah Ijro'il, tidak selesai tugas yang harus kita kerjakan. Jadi lahun itu sesuatu yang melalaikan. Dunia ini kalau tidak berbekal iman selalu melalaikan kita. Apa sebabnya? Kata Nabi, dunia ini indah. Kalau tidak ada iman, betah. Orang yang beriman sebetah-betahnya di dunia, kita ini satu yang pengembara ya. Anda itu mengembara. Kalau namanya mengembara tidak selamanya. Maka dunia ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20, selain dari bagaikan permainan juga hidup yang melalaikan, bagaikan sendagurau saja. Kemudian yang ketiga, zinatun ya. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun. Zinatun itu artinya perhiasan. Perhiasan, zinatun itu perhiasan.
Ya, dunia ini perhiasan. Ke tepi pantai kita melihat ombak bertaburan, indah sekali, gemericik air di tengah malam. Di saat itu di ufuk timur muncul matahari. Kemudian sebelum itu kita kenal ada Fajar Kidib, ada Fajar Sidik. Di ufuk timur itu atas sebelah timur sebelum mentari terbit ada Fajar Kidib. Fajar tapi belum fajar yang sebenarnya bisa membawa kita sholat subuh. Maka setelah itu berangsur, ya, maka betapa indahnya sebelah timur, dan hanya dimiliki keindahan itu oleh orang-orang yang biasa tahajud dan terus memantau sampai datangnya waktu subuh. Beruntung, kata Nabi, apabila malam sepertiganya itu dimanfaatkan, keindahan ciptaan Allah akan didapatkan, tambah semangat bagi dirinya untuk berbakti kepada Allah. Jadi yang namanya zinatun itu tenggelamnya juga matahari ketika mau terbenam, maka di sebelah barat. Kalau kita melihat di pantai atau kita di Saudi Arabia sedang melaksanakan haji dan umroh, nampak sekali yaitu keungu-unguan, merah asalnya, menguning, memerah, ungunya ada, maka betapa indahnya. Pohon-pohon dari kejauhan, ada tanaman, dan walaupun seindah-indah dunia beserta indah perhiasan yang ada di dalam, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi, ketahuilah wahai kaum Hawa, jaga dirimu, sesungguhnya kehiasan yang paling baik adalah wanita yang solihah. Ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Dunia ini tempat bersenang-senang sementara. Nah, kemudian wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah, dan wanita yang dan perhiasan yang paling indah yang bisa berbahagia dengannya adalah wanita yang solihah. Pendeknya, dunia ini perhiasan, makanya setiap manusia ingin berhias karena tahu perhiasan itu membawa indahnya, membawa eloknya kalau dalam bahasa di Sumatera itu. Nah, dunia ini adalah hiasan. Kemudian yang selanjutnya termasuk watafakhurum bainakum. Dunia ini tafakhurum bainakum, saling bermegah-megahan, saling tinggi pangkat, saling tinggi status, saling tinggi ilmuwannya. Pokoknya paling berbangga-bangga, tempat berbangga-bangga di dunia itu. Orang bersaing ingin punya keunggulan lebih dari yang lain. Satu, laibun, kedua, lahun, ketiga, zinatun, keempat, tafakhur, berbangga-bangga diri. Orang bersaing, berlomba, tapi ingat kata Nabi, perlombaanmu agar bermana perlombaan dalam kebaikan. Kalau tidak ada niat berlomba dalam kebaikan, hanya tafakhur di dunia saja. Setelah habis dunia, ke situ tidak dapat apa-apa. Sedangkan tafakhur arti lain adalah bersombong-sombong. Maka iblis diusir itu karena sombongnya. Orang tafakhur di dunia bermegah-megah tanpa diselapi dengan iman, hanya akan menjauhkan dirinya dari surga Allah. Ingat kata Nabi, dunia itu adalah tafakhur bainakum, di antara kalian. Kalian ingin berprestasi, oke. Kalian ingin unggul, oke. Tapi jangan terselip sombong di situ. Hanya merupakan prestasi kebanggaan yang tercatat rapih oleh malaikat raqib. Jangan diberikan kesempatan malaikat atid, karena malaikat atid mencatat yang jelek. Raqib saja, artinya kita menilai, memberikan satu catatan untuk raqib yang baik-baik. Selanjutnya yang kelima,
setelah laibun, lahun, zinatun, tafarun, maka takasurun. Takasurun. Kita kenal takasur itu saling ingin banyak. Kalau dalam bahasa Sunda mah paseur-seur. Kalau tadi bermegah-megah, kalau ingin saling lebih banyak. Pil mali wal amwal. Pil amwal itu artinya harta kekayaan. Kalau satu malun, kalau banyak amwal. Wal aulad, dan banyak, saling banyak ya, paseur budak. Nah ya, jadi takasur pil amwal wal aulad. Di dunia biasanya orang saling merasakan sukses kalau banyak harta, banyak anak. Nah inilah penilaian Allah dijelaskan bagi kita tentang hidup di dunia ini. Jadi jangan kaget kalau di dunia orang ingin bermegah-megah, ingin berprestasi, ya boleh-boleh, tapi awas jangan terselip sombong. Jangan kaget orang kalau bersaing untuk mencari banyak harta, paling banyak putra dan sebagainya. Nah itulah yang Allah beritahukan liku-liku kehidupan di dunia. Nah setelah itu ya, sampai tidak terasa ada dua golongan, satu yang tidak beriman, yang satu yang beriman. Yang tidak beriman disebutkan ya bahwa keadaan yang 5 tadi membuat lalainya orang karena bersaing tentang dunia, lupa setelah dunia ada alam kubur, alam akhirat. Kama salil goesi ajabal kufaru nabatuhu, diumpamakan sebagai petani. Orang yang tidak beriman itu diumpamakan sebagai seorang petani ketika sudah kaya, lumbung padi banyak, uang sudah siap, apapun yang diinginkan bisa dibeli, pendeknya percaya diri. Nah setelah itu yang dimiliki, maka bagaikan hujan yang sangat lebat membuat tanaman-tanaman sawah ladangnya tumbuh dengan subur, lalu berpikir esok lusa kita tambah kaya lagi, tidak ada yang bisa menandingi. Ya begitulah kalau orang yang sedang bertani bangga besok panen, lusa dijual dapat sekian, kebun juga menjanjikan. Inilah yang diceritakan selanjutnya. Setelah bangga dengan tumbuhan yang subur, petani siap panen, siap dapat untung, summa yahiju patarohu musparron summa yakunu hutoman. Karena tadi tidak ada sedikit untuk bisa mensyukuri nikmat. Ingat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bersyukur, kalau bersyukur mengundang nikmat tambahan. Kalau kufur awas jadi adab, nikmatnya dicabut tambah penderitaan. Sudah diberitahukan itu di surat Ibrahim ayat 7 ya. Si petani bangga karena ini hasil saya ini. Siapa dulu dong seorang petaninya yang jagoan begini-begini, ya pendeknya mengandalkan dan menyombongkan diri. Summa yakhiju patarohul muspar summa yakunu hutoman. Setelah itu tiba-tiba Allah beri ujian. Apa kemungkinan terasa adab? Kebunnya kering, sawah ladangnya mengering, kau lihat menjadi kuning. Setelah itu lama-lama lalu hancurlah harapannya. Kebun rusak, sawah-sawah tak berarti,
Begitulah kalau Allah ingin menurunkan adab supaya jadi pelajaran. Sumaya hiju patarau muspalan sumaya kun hutoman. Awas kalian hai petani, walaupun kaya raya bangga esok akan mendapat untung besar, tapi jangan lupa ini anugerahku, itu tidak cuma-cuma, tidak gratis, tetapi harus disyukuri. Dirimu saja kalau harus dibeli berapa miliar, berapa triliun. Kita lihat kalau ada cangkok mata saja, satu cangkok berapa, empedu berapa, itu sangat benar dan tidak ada yang sama. Walaupun ada mata dimasukkan, ya tidak lagi normal seperti biasa. Berapa urat-urat yang tidak bisa disambung sebagaimana Allah memberikan. Atau kadang-kadang bola mata saja dimasukkan tapi tidak melihat, hanya bolak-balik saja. Buat anak-anak Allah, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menandingi Allah, tidak bisa dilawan. Nah, kehancuran yang dirasakan itu benar-benar baru kehancuran di dunia. Orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan hidupnya yang sukses, merasakan tidak pernah ada lagi yang bisa menandinginya, bersandar bahwa ini adalah kerjaku, ini adalah hasil pikiranku, ini adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan ini. Maka itulah yang buat murka dan marahnya Allah Ta'ala, diturunkan azabnya sampai hancur, tak berarti apa-apa. Ngeri itu di dunia, Pak. Wa fil akhirati adabun syadidun, di akhirat ada lagi adabnya yang syadidun, yang keras. Tapi ingat, kalau petaninya, artinya kalau manusianya bukan hanya bertani, bukan hanya berdagang, pendeknya segala kegiatan hidup di dunia yang penuh likunya ini, ada juga magfirah dan ridwan, yaitu keriduan, ya. Wa fil akhirati adabun syadidun wa magfiratun wa ridwanun. Di akhirat bagi dua kelompok masing-masing berbeda. Satu kelompok diberikan di akhirat adab yang keras, kelompok lain yang beriman adalah ampunan dan keriduan Allah. Di dalam hadis diceritakan, Pak, idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nar. Kalau ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Lalu ditanya oleh Allah, hal wajadtum ma wa'adtukum ya ahlal jannah. Hei hambaku ahli surga, apa sudah kau dapatkan apa yang aku janjikan kepada kalian tentang surga? Akhirnya mereka menjawab, qalu ya rabbana wajadna ma wa'adtana. Kami sudah dapatkan apa yang kau janjikan kepada kami. Nah, setelah itu Allah langsung berfirman lagi, sekarang aku ingin sampaikan kepada kalian, uridu an unjiyakum, aku akan penuhi janjiku. Lilladina asalamu ziyadah, dulu aku janji ingin menunjukkan diriku, maka saat itu Allah menunjukkan dirinya. Betapa bergema puji-pujian kepada Allah. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Ahli surga diperkenankan oleh Allah saat itu bisa melihat Allah jelas sekali, bagaikan melihat bulan purnama. Bukan Allah seperti bulan, tetapi kejelasannya orang-orang ahli surga melihat Allah sangat jelas. Dan setelah itu Allah mengatakan, kalian abadi di sini, abadi di sini, ridwani, 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 karena keriduanku. Tidak ada yang bisa mengguncang kalian. Ditutup dengan keriduan Allah, ahli surga bahagia abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah tidak ada maut lagi. Nah, itu istimewanya. Ampunan diberikan, setelah itu keriduan Allah menutup segala kebaikan. Tidak akan ada lagi yang menggugat ahli surga.
dan disitulah keabadian sangat bahagia. Kemarin kita sudah bicara juga bahwa penduduk di surga itu tidak ada yang tua. Bapak ibu yang sekarang menjelang tua ya, atau sampai tua, ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan tua, di situ kembali muda. Rata-rata ahli surga 33 tahunan dalam hadis. Kalau di dunia mungkin kita kenal ada sakit ya, ada kebingungan, di surga tempatnya bahagia, tidak ada yang sakit lagi, panjang umurnya, panjang aban-abada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 20 mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah tiadalah hidup di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu daya kalian. Ya, manusia yang tidak beriman itu ditipu oleh kehidupan dunia, itu kan senang, bahagia, lalai. Nah, datanglah Ijroil, udah hancur berantakan. Nah, kita berarti jangan tertipu oleh gemerlapan dunia ini, tetapi syukuri semua ini dengan cara beribadah. Nah, Nabi Daud alaihissalam ketika ditanya oleh umatnya, Daud gimana kalau bersyukur? Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika sahabat bertanya, asyukru al ibadah, syukur itu adalah ibadah. Kita tingkatkan syukur kita. Kita berada di mana sekarang ini ada terang benderang, sholat subuh bareng kiri kanan sudah kita kenal. Dalam beberapa hadis para sahabat masuk ke masjid di tengah sepertiga malam sampai lanjut ke subuh, baru tahu kenal setelah terang benderang. Ketika masuknya tidak tahu siapa di kiri kanan dan di belakang, kecuali orang-orang yang memang sudah kenal suaranya. Kita begitu masuk sudah kenal satu sama lain ya, karena bisa melihatnya. Betapa fasilitas sekarang sangat istimewa, tinggal memanfaatkannya, mensyukurinya dengan meningkatkan ibadah. Selanjutnya ayat 21, yaitu jalan keluar. Bagaimana semestinya hidup untuk kita jalani sampai selamat. Nah, hidup sebagai permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, ya ini bisa melalaikan semua ya. Kemudian saling berbangga-bangga, paseur budak, seur harta. Nah, tetapi awas, itu bagaikan hanya sementara. Kalau sebaliknya sementara, alam baka, bahasa Sundanya alam baka, bahasa Indonesia. Kalau arti Arab itu alam bako ya. Nah, jadi di situ Allah memberi jalan keluar. Jangan mubadir hidup umur kita ini. 2 kesempatan, taubatan nasuha. Saya mah apa sih salah, apa dosa? Jangan begitu kata Nabi. Persis seperti cerita saya tentang orang yang ingin menghitung dosanya. Dari rumah izin kepada istrinya, begitu salat subuh maka dia berangkat. Setiap dia berbuat baik, mengucapkan salam, maka dia masukkan kerikil ke saku yang kanan. Ketika satu saat dia ada marah, masukkan kerikil ke saku yang kiri. Nah, kemudian setelah itu ujung-ujungnya bertemu dengan Rasul, sengaja bertemu kepada Rasul dalam keadaan menangis. Hei, kau laki-laki, air matamu mahal. Seperti apa yang kau hadapi sampai diteteskan air mata yang mahal itu? Kau seorang laki-laki, gitu ya. Artinya jadi kalau hidup jangan epes meer gitu ya. Hadapi segala sesuatu bagaikan dalam hadis itu Nabi Daud itu termasuk hebat, tapi lebihan hebat Nabi Muhammad. Kalau ada mau ngamuk, non Pak lanjutnya Pak, mau ngamuk gajah mata dihadapi. Apa sebab? Kebenaran mesti ditolong Allah. Nah, saat itu dalam keadaan menangis begini Rasul, lihatlah saku kiriku lebih banyak kerikilnya ketimbang saku kananku. Nah,
Nabi belum tahu maksudnya. Maksud kamu apa? Saya berbuat baik menurut perhitungan saya masukkan kerikil ke saku kanan. Tetapi ketika saya yakini itu perbuatan tidak baik, maka setelah saya sadari, saya jujur masukkan kerikil ke saku kiri. Yang ada ternyata hari ini dari semenjak subuh aku izin kepada istriku ingin menunjukkan siapa diri saya, saku kerikil lebih penuh daripada saku yang di sebelah kanan. Saku kiri lebih penuh dari sebelah kanan. Nabi hanya tersenyum. Tahukah kamu apa Rasul? Itu baru hitungan dan akuan kamu saja. Nah, hati-hati Pak, hanya hitungan dan akuan kamu saja. Lebih dari itu malaikat sudah mencatat, mungkin lebih teliti, lebih banyak lagi, kata Nabi. Nah, nangis lagi. Lalu akhirnya Rasulullah SAW bacakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'adis samai wal ar u'indas lilladina amanu billahi wa rusulih. Hendaklah kalian berlomba. Nah, ini cara menjalani hidup ini harus berlomba. Walaupun sebagai permainan, ikuti. Yang orang lain mengatakan permainan, kita sedang berlomba. Beda. Orang beriman ini berlomba. Masuk masjid lebih awal, berlomba. Jumatan di Masjidil Haram, kalau masuknya jam 9, walau alam tadi mana duduknya. Sholat subuh, kalau datangnya jam 3 masih mending, jangan-jangan di trap yang turun itu ruku bisa, sujud tak bisa. Nah, artinya berlomba dalam kebaikan itu diperintah Allah. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Segeralah kalian berlomba untuk mendapatkan ampunan. Itu dapat ampunan harus berlomba. Memang seperti apa Rasul harus berlomba segala. Kalau tidak berlomba kamu santai. Jangan-jangan sebelum diampuni Allah tambah lagi kamu dosanya, lalu didahului oleh kematian. Nanti tidak bersih-bersih hati kamu. Berlombalah, masih mumpung diberi kesempatan hidup. Yang keduanya, berlomba untuk mendapatkan surga yang luasnya sebumi, selangit dan sebumi. Luasnya langit, luasnya bumi, itu surga. Makanya ada satu riwayat, ada orang yang baru saja keluar dari neraka, kemudian lirik kiri lirik kanan dia bangga dengan surga. Di situ ada rumah-rumah yang megah indah, sudah berisi orangnya, dan di taman-taman juga sangat indahnya. Pendeknya tertarik, maka terpanggil hatinya bertanya, ya Allah, apakah masih ada rumah untukku? Nah, masih ada rumah untuk. Kata Nabi, orang ini tidak tahu banyak tuh Allah itu mah segala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba, sebanyak ini lagi aku mampu untuk menciptakannya. Larilah, dapatkanlah. Lalu diantar oleh malaikat menuju rumahnya lebih megah, lebih hebat. Jadi luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Walaupun sekarang di Cakrawala banyak pesawat-pesawat sedang uji coba sampai ke langit berapa, entah ketinggian berapa, itu baru secuil dari yang dapat dijelajahi manusia dengan pesawat terbatasnya sesuai kemampuan manusia. Langit bumi itu betul-betul sangat luas, sangat luas. Dan jangan lupa pula, neraka juga begitu dahsyatnya, begitu siap untuk memakan, dimasukkan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kemudian saat lain Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, apakah masih kosong? Ada.
di neraka itu. Ya Rob, masih banyak, siap kami menambah penghuni-penghuninya. Padahal Allah tahu. Jadi kita mesti takut ke jurang api neraka dengan cara bertobat nasuha, lebih awal beristighfar. Semakin banyak beristighfar, semakin terbersihkan dosa-dosanya. Dan kita pacu diri berlomba untuk mendapatkan surga. Capek ya capek Pak, capek untuk bangun jam 2:30 saja, risiko kita meninggalkan kasur empuk, selimut hangat, keluarga ditinggalkan, niat untuk tahajud, niat pergi ke masjid. Ini satu pengorbanan Pak. Tidak mudah mengangkat tangan tengah malam, walaupun otot kawat urat besi, kalau tidak kuat iman, ini akan sulit dilakukan. Kita bersyukur Allah beri kemampuan kita untuk menyambut sholat subuh ini, dan banyak-banyak lagi. Walaupun di saku banyak, maka kenceleng di beberapa tempat berkeliling, kita bisa membaca berapa yang diberikan, padahal nanti penyesalannya, ya Rob, kalau aku tahu nikmatnya pahala sodakoh ini seperti ini, kalau kau kembalikan aku ke dunia, aku habiskan hartaku. Seperti itu. Nah, supaya jangan menyesal ini, mau capek siang malam semua, sampai Nabi Muhammad Pak sebagai contoh teladan kita. Dalam sebuah hadis diceritakan, wa kana Rasul salam, ya, idza nama napakho. Nabi itu, ya, Nabi Muhammad SAW, kalau beliau itu tertidur pasti ngorok, mendengkur. Karena apa? Tidak ada saat-saat yang disimpan beristirahat sehingga tidak bermakna amal, tidak ada, semuanya terisi. Itulah suksesnya Nabi Muhammad, berlomba dalam kebaikan sebagai teladan. Saya ulangi, salah seorang guru syariah melahirkan sebuah kitab, ya, itu disebutkan di situ, namanya Ali As-Sobuni, ya, At-Tibyan fi Umil Quran, menyatakan di dalam kitab itu, tidak ada manusia yang paling hebat, paling sempurna, paling sukses dunia dan akhirat kecuali Nabi Muhammad. Nah, inilah yang harus kita capai, harus kita capai. Berlomba hanyalah itu, tidak ada kata lain yang tepat untuk bisa menjalani hidup-hidup ini kecuali berlomba dalam kebaikan. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ya Rasul, apa memang bisa kehabisan kalau tidak bersegera? Kamu harus tahu, bukan berarti surga, rumah untuk kalian itu akan habis kalau bersegera, tetapi Allah khawatir kalian itu didahului oleh maut, maka harus segera supaya jangan didahului oleh maut itu. Nah, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang beriman kepada Allah, iman pada Rasul, membawa kebenaran dan contoh-contoh jadi teladan. Dalika fadlullahi yuti man yasha wallahu dzu fadlil adim. Artinya itu, ya, karunia Allah, tapi hanya diberikan kepada yang Allah kehendaki, yang tidak dikehendaki Allah tidak ada. Nah, inilah kekhawatiran para sahabat Rasul. Aku khawatir jangan-jangan aku tidak mendapatkan karunia ini. Makanya bersyukurlah kepada Allah, Allah akan berikan karunia kepada kamu. Nah, jadi para sahabat tajam hatinya ketika 5 yasa diberikan itu keutamaan kepada yang Allah kehendaki. Bagaimana kalau tidak kehendaki? Ya tidak sampai. Nah, yang dicari kita kepada Allah itu keridhaan Allah, sehingga ridho memberikan apa yang kita harapkan.
Nah, disebut terakhir itu wallahu dzul fadlil adzim, Allah itu yang memiliki karunia yang sangat besar. Maka dari itu ibu sekalian, bagi kita kalau sudah tahu kualitas diri kita, kemampuan kita, habiskan, upayakan untuk berlomba dalam kebaikan mumpung diberi umur. Satu sisi bertaubat nasuha, sisi lain memupuk supaya banyak titian menuju surga Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Kenyataannya hidup di dunia ini jangan berlebih menilai akan abadi, karena sementara yang abadi adalah akhirat. Sehingga Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai hamba-hambaku, carilah akhiratmu dengan segala apa yang aku berikan kepada kalian. Apa saja itu untuk akhirat. Kita diberi istri untuk akhirat, kita diberi juga rezeki untuk akhirat, rumah, kendaraan, semuanya fungsikan sehingga bermakna untuk akhirat. Ada anak untuk akhirat, maksudnya supaya bermakna. Anak soleh mendoakan kita untuk akhirat, dirinya juga mendapat kebahagiaan termasuk pada kita. Semua anugerah Allah harus difokuskan untuk kebahagiaan akhirat. Tapi ada tapinya, wala tansa nasibaka minad dunya. Sungguh pun fokus kamu bekal dariku untuk akhirat, awas jangan kau lupakan hidup di dunia. Artinya bagi-bagi, karena Nabi pernah bersabda juga, umur dari umatku baina sittin was sab'in. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Kalau Nabi berapa tahun? 63. Nah, berarti porsi kita, karena meninggal dunia itu ada karena tua, ada karena musibah, ada karena itu dan karena ini. Tapi yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya kalau diukur dengan usia, rata-rata kalau ada lebih dari 70 berarti anugerah Allah yang harus disyukuri benar. Maka antara 60-70 itu kita harus lebih banyak fokus untuk akhirat. Kita jangan banyak fokus mengagendakan tentang dunia, tetapi awas jangan dilupakan juga ya, berbakal untuk itu. Mudah-mudahan kajian pada siang hari ini, subuh hari ini menjadikan bekal bagi kita 3 hal yang harus diingatkan. Itulah liku-liku kehidupan dunia, bagaikan permainan, harus isi jadi perlombaan. Bagaikan yang melalaikan, janganlah melalaikan, tanamkan iman. Adalah perhiasan, hiasannya dengan istighfar, zikir dan doa, dan bermegah-megahan. Artinya prestasi tinggikan di dunia, hilangkan rasa sombongnya, dan di situ sebagai paling banyak ingin lebih hebat, silahkan untuk berbagi dengan yang lain. Banyak harta, alhamdulillah berbagi dengan yang lain. Dan oleh karena itu yang terakhir, hendaklah kita berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan pada subuh ini bisa bermanfaat bagi kita. Barangkali ada yang bertanya, kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah, begitu panjang lebar, begitu banyak nasihat buat kita. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Jazakumullah. Mungkin dari pemaparan tadi ada yang kurang jelas, ada yang tanyakan kepada guru kita, mangga. Ada, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya ingin bertanya, dan atas apa yang telah diterangkan oleh Pak Kiai tadi, menarik sekali bahwa seperti tadi ada seorang sahabat yang mengantongi batu kerikil di kiri dan di kanan. Nah, kemudian ternyata merasa bahwa dosa batu kerikil lebih banyak di sebelah kiri daripada sebelah kanan.
dan itu baru yang diketahui oleh dia. Ya. Dan ini yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, ini kita tahu bahwa kita nggak lepas dari dosa, bahkan mungkin dosa kita lebih banyak daripada segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan gitu Pak Kiai. Nah ini apakah cukup dengan istighfar saja kita menghapus dosa-dosa itu, atau ada cara-cara lain agar dosa yang baik kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja itu dapat terhapus gitu sebelum kita ajal menjemput itu Pak Kiai. Jadi mohon penjelasan ini bagaimana kita bisa paling tidak sebelum ajal menjemput itu kita sudah terhapus dosa-dosa itu. Apakah cukup dengan istighfar? Karena yang pernah saya dengar kan perbanyaklah istighfar terus-menerus gitu, paling tidak ya 1 hari 100 kali istighfar, 100 kali istighfar gitu. Apakah itu bisa menghapus dosa-dosa kita? Karena kita tahu selalu mungkin setiap kita jalan pulang ke rumah atau kemana itu ada saja dosa yang kita lakukan gitu. Demikian Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus tentu untuk kita semua. Apakah hanya dengan istighfar bisa habis? Taubatan nasuha artinya tobat yang sebenarnya. Kalau kepada Allah ada 3 menurut para ulama. Pertama, menyesali perbuatan itu kita sesali. Kedua, meninggalkan. Yang ketiga, berjanji, bertekad, bermaksud untuk tidak melakukan lagi. Saya ulangi, menyesali, ditinggalkan pekerjaan itu, dan janji untuk tidak kembali melaksanakan. Tapi kalau dosa kepada manusia biasanya sebagaimana yang diterangkan Nabi juga, datangi orangnya dulu, saya kepada kamu pernah marah, kalau menjadikan hati tidak enak, sekali lagi kami mohon maaf. Nah insya Allah orang akan memaafkan, karena dosa itu jangan terbawa mati. Nabi saja di masjid waktu itu beberapa hari sebelum meninggal bertanya kepada para sahabat, ada pernahkah aku berbuat zalim kepada kalian atau dosa apa yang kalian rasa tidak enak? Tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan. Dan kemudian diperkuat oleh para sahabat, silakan sampaikan, jangan takut. Nabi mengatakan, kalau kasihan kepadaku sampaikan, jangan nanti hakimnya jadi Allah, tapi kita bebaskan saling memaafkan di sini. Ternyata ada seorang angkat tangan, yaitu dulu ketika bajuku terbuka, nah perutku langsung kau pukul dengan tongkat komando, ya mungkin barisnya atau sapnya tidak beres, entah apa. Sekarang pun aku ingin menuntut balas. Bilal, ambil tongkat komandoku. Dibawa oleh Bilal. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib dan Umar mengusulkan, kamu jangan pukul Nabi, pukullah aku. Nah kata Ali juga, ya Rasul, izinkan saya untuk memukul orang ini. Umar juga sama, jangan, ini urusan aku dengan sahabatku ini, tidak boleh yang lain untuk ikut serta urusanku dengan orang ini. Nah kemudian pada waktu itu mendekat Rasul, tapi dulu aku terpukul tongkatmu itu dalam waktu baju terbuka. Nah mungkin kancing yang dibuka. Setelah itu betapa hening saat, ya, walaupun mau membela tidak bisa. Gambarannya di akhirnya tidak ada yang bisa saling menolong, ya. Ternyata bukan dipukulkan, tangannya dipegangkan ke perut Nabi lalu didekapnya. Nah
Ayo bukan, tidak Rasul, mana ada aku bisa memukul engkau mau ya mendidikku sehingga aku bisa ibadah, tapi aku hanya ingin memegang perut Tuhan. Tidak jadi, Pak. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Nabi menginginkan kalau balas-membalas di dunia aja lah, jangan di situ lebih berat. Itu sosok Nabi dalam artian ingin membebaskan. Jadi kalau antara dengan saudara dengan apa ya, mohon maaf. Nah, biasanya suka sebelum menguburkan ya berkumpul semua, kemudian dimintakan didonya dan sebagainya. Utang piutangnya bukan lagi tanggungan almarhum almarhumah, tapi datanglah pada keluarga ya. Kalau tidak ada di keluarga ya, Nabi langsung bisa memberinya. Walaupun pertanyaannya kepada Nabi, Pak ahli waris ada tidak yang menyelesaikan? Tidak, biar aku akan menyelesaikan. Tapi tetap Nabi menyolati. Kalau ahli waris tidak bisa membayarkan, karena tidak bisa, aku ya akan membayar setelah kemudian menyolati. Artinya kisah ini menandakan bersihnya manusia sebelum menghadap kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang pertama ucapan dengan istighfar, kedua mendatangi orang kalau sesama orang. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dalam hadis juga disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan itu bisa menghapus segala kejahatan. Maka cara ketiga untuk menghapus dosa, maka gantilah. Kalau dulu suka marah-marah, maka sekarang sering memberi sedekah sehingga dia lupa lagi akan marahnya kita. Karena kebaikan innal hasanat, sungguhnya kebaikan yudhibnas sayyi'ah, menghapus segala kejahatan. Nah, itu yang aku dapati dari hadis-hadis. Nah, oleh karena itu Nabi berpesan, tahanlah marah kalian, karena kalau engkau bisa menahan marah, Allah menahan marahnya nanti di yaumul qiyamah. Pekerjaan ini istimewa, berat, tapi bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Pak Haji. Yang lain? Mungkin ada yang lain, mangga. Ibu-ibu, ayat ya. Ibu. Nah, sebelah sini biasanya ada. Pak itu biasa saya Pak Masum ada atau pindah? Biasanya Pak Masum suka ada. Pak Haji Masum yang haji tahun 23. Oh, sudah pindah ya? Oh, gitu ya. Ada yang tanyakan? Ada yang lain? Sebelah sini atau di belakang? Waktu sebelum belum jam 6 ini Pak, belum. Pak tadi kan foto setelahnya apa tadi? Mumpul abi kan itu kan Kabu Mina. Dan kita doakan juga saudara kita Pak Teddy ya. Waktu mengebumikan juga saya setelah sorenya ya saya berkunjung, mudah-mudahan beliau ahli pengajian juga selalu ada, ditempatkan tempat yang dimuliakan, nanti bisa ketemu lagi dengan Bu Haji Eldas keluarganya, juga keluarga yang sudah lebih dahulu meninggal, ahli Masjid Raya Peruri ini ya, tak sebut saya nama-namanya yang sudah saya merasa kehilangan ya, dari mulai Pak Haji Yahya yang selalu mengumumkan ada Studio 2, itu selalu terngiang di saya, dan juga keluarga ibu bapak yang sudah mendahului. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka mendapatkan nikmat kuburnya dan diberikan bocoran untuk nanti mendapat surga Allah, amin ya robbal alamin. Lagi yang lain? Ada 10 menit lagi nih tuh, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kalau tidak ada saya tambah dikit atau cukup lah bang, cakap ada atau doa. Ibu sekalian, Pak Ustadz di samping saya sama dengan saya, mari kita berdoa akhir pengajian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, kami bersimpu di hadapan-Mu setiap hari Ahad ini bergiliran untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Berilah barokah kepada kami dari umur kami
berilah barokah dari harta kekayaan kami, berilah barokah dari keluarga kami, barokah yang tak pernah hentinya melahirkan kebaikan-kebaikan yang menjadi titian bagi kami menuju surgamu dengan rahmat yang kau berikan pada kami. Dan mudahkan segala suatu perbuatan yang baik, jangan beri kesempatan kami untuk berbuat yang tidak baik. Berilah pada kami ganti dari perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik yang sangat kami nikmati. Berilah keluarga sakinah, mawadah, warahmah, tambahkan ilmunya untuk keselamatan dunia akhirat, limpahkanlah rizkinya yang luas, yang baik, yang halal untuk bakal ibadah, dan terutama sehatkan kami lahir dan batin kami, akal dan pikiran kami, sehingga kami bisa panjang umur dalam kebaikan, mensukseskan tugas dan kewajiban kami beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua doa-doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.